warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Kartika Mayadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang homeschooling. Homeschooling atau sekolah di rumah. Homeschooling berasal dari Eropa yang lahir pada tahun 1980. Homeschooling berasal dari kata Inggris dua kata, yaitu home, rumah, dan schooling, pendidikan, yaitu pendidikan di rumah. Homeschooling berawal dari kekecewaan orang tua khususnya di Inggris pada tahun itu karena pada tahun itu pendidikan formal kurang memperhatikan keunikan dan potensi yang dimiliki siswa-siswanya. Maka dari itu, orang tua mengambil langkah untuk mendidik anaknya sendiri di rumah dan menjadikan homeschooling atau belajar di rumah. Pada metode ini, orang tua sangat berpengaruh penting untuk mendidik anaknya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kok curang banget sih? Homeschooling mempunyai banyak kelebihan ketimbang sekolah formal lainnya, yaitu orang tua dapat memantau sendiri, orang tua dapat mendidik anaknya dan dapat mengetahui potensi-potensi apa yang dimiliki anaknya secara langsung. Dan homeschooling itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sekolah mandiri, yang kedua sekolah majemuk, yang ketiga sekolah bersama-sama. Sekolah mandiri itu homeschooling sendiri dengan orang tua sebagai pengajarnya. Yang kedua sekolah majemuk, yaitu bersama dengan orang tua dan pembimbing lainnya untuk mengajarkan siswa di rumah. Nah, yang ketiga bersama-sama, yaitu dengan beberapa orang di rumah dan diajarkan oleh pengajar. Perbedaan homeschooling dan sekolah formal. Perbedaan itu hanya terletak di tempatnya. Sekolah formal berada di sekolah dan homeschooling berada di rumah. Tetapi persamaan antara sekolah formal dan homeschooling itu sama-sama mendidik siswanya untuk mencapai tujuan pendidikan, agar dapat mengerti pembelajaran, agar dapat mengetahui, mendidik karakter, mendidik akhlak, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amdania. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan sekolah formal dengan sekolah homeschooling. Walaupun sekolah formal dengan sekolah homeschooling itu memiliki tujuan yang sama, tetapi mereka juga memiliki perbedaan. Yang pertama adalah pada sistem pendidikan yang dianut sekolah formal, tanggung jawab pendidikan peserta didik atau siswa diserahkan kepada pihak sekolah atau guru. Sedangkan di sistem sekolah rumah, tanggung jawab peserta didik atau anak sepenuhnya dipegang oleh kedua orang tua. Dalam sistem pendidikan sekolah formal juga, peran orang tua dalam melaksanakan pendidikan sangatlah kecil, karena pelaksanaan pendidikan juga sepenuhnya dipegang oleh pihak sekolah dan guru. Sedangkan dalam sekolah rumah, orang tua sangatlah berpengaruh besar dalam pelaksanaan homeschooling yang ia jalankan. Dalam pendidikan formal juga, sistem pendidikan dan peraturan yang diterapkan sudah berstruktur, jadi pihak pendidik dan peserta didik tinggal menjelaskan sistem tersebut. Sedangkan jika di sekolah di rumah, sistem pendidikan dan peraturannya bersifat improvisasi karena membuatnya adalah orang tua, dan orang tua harus kreatif dan membuat sistem tersebut agar anak merasa paham dan nyaman ketika belajar. Pada sekolah formal, kurikulum dan materi ingin diajarkan telah ditetapkan. Tetapi jika sekolah di rumah, kurikulum dan materi yang diinginkan diajarkan sangatlah yang dipilih adalah kedua orang tua. Jika disimpulkan bahwa perbedaan sekolah normal dengan sekolah homeschooling itu adalah yang paling menonjol dalam keduanya adalah besarnya peranan kedua orang tua. Dalam sekolah rumah, peranan orang tua sangat besar dibandingkan dengan sekolah formal. Yang selanjutnya adalah kelebihan sekolah rumah. Sebagai peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia tahun 129 tahun 2014 bahwasannya sekolah rumah merupakan salah satu metode atau layanan pendidikan informal berbasis keluarga yang legal di Indonesia. Walaupun berbasis keluarga, sistem ini diterapkan dalam pendidikan ini tidak kalah bermutu dan kebanyakan sistem pendidikan ini diselenggarakan oleh sekolah normal. Selain kelebihannya,
Ada lagi kelebihan dari homeschooling adalah orang tua dapat memantau langsung perkembangan anak. Maksudnya adalah dalam sistem ini kan di rumah, orang tua memiliki peran cukup karena mereka menjadi tenaga pendidik yang menentukan jam belajar, durasi waktu kepada anak. Yang satunya adalah dapat menghindari anak dari bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 9 yang menjelaskan tentang tema homeschooling atau sekolah rumah. Dan saya juga di sini melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya, yaitu Nuraini dan Nur Ramdania, yang sudah menjelaskan tentang tema atau tentang materi mengenai pengertiannya, mengenai kelebihannya, mengenai perbedaan dan persamaannya, dan saya di sini akan melanjutkan hal itu. Dan materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kekurangan homeschooling. Seperti yang kita ketahui, di dunia itu bahwasannya segala sesuatu tuh pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ya, homeschooling juga punya akan hal itu. Salah satu kekurangan dari homeschooling adalah diantaranya kekurangannya itu orang tua terlalu memegang kendali penuh terhadap anaknya. Karena kan yang seperti kita ketahui, orang tua dalam sistem pembelajaran homeschooling tuh memang memiliki peran yang penting gitu, memiliki peran yang krusial gitu. Makanya secara otomatis orang tua benar-benar memegang kendali penuh terhadap anaknya, kayak nyetir anaknya gitu loh. Kayak seolah-olah karena akan hal itu, anaknya tuh akan sulit bersosialisasi. Kayak anak itu seolah-olah kayak, ya dikekang ini mah, kayak seolah-olah begitu. Jadi, dan kekurangan yang pertama ini berkesinambungan dengan kekurangan yang kedua, yaitu mengenai yaitu sulitnya bersosialisasi. Nah, karena hal tadi, anak itu kurang bersosialisasi. Jadi ya circle atau pertemanan dia tuh kayak cuma gitu-gitu doang. Teman dia tuh ya bapak dia sendiri gitu, orang tua dia sendiri, kayak kasihan kan. Lalu yang ketiga, masyarakat awam kurang tertarik dengan sistem sekolah rumah. Masyarakat awam nih berpikir gitu, punya opini sendiri bahwasannya sekolah rumah itu tuh hanya bisa dilaksanakan oleh orang kaya, orang-orang elit, anak artis gitu. Kayak mereka pikirnya gitu, dan mereka juga nggak mau ribet. Kayak mending anak kita mah disekolahin di sekolah formal aja lah, ribet homeschooling gitu. Kayak di pikiran mereka tuh seolah-olah seperti itu, ya kan. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh sosialisasi mengenai homeschooling yang memang agak kurang gitu. Makanya seolah-olah masyarakat tuh bisa berpikir seperti itu. Lalu yang keempat, yaitu lemahnya daya saing. Yang dimaksud dengan daya saing adalah, kalau kita kan di sekolah formal nih, kita tuh punya rival gitu, atau punya rekan yang emang prestasinya tinggi, yang memotivasi kita buat bersaing dengan dia gitu. Nah, kalau di sekolah rumah itu tuh nggak ada. Saingannya siapa? Bapak dia sendiri. Kan ya nggak ada gitu, dia sendiri ya, saingannya bapak dia sendiri. Kasian gitu kan. Ya, itu dia kekurangannya, ya memang agak kasihan gitu, terutama kepada anaknya gitu. Selanjutnya ini tentang, bukan kekurangannya, yaitu melainkan tentang pelaksanaan sekolah rumah. Pelaksanaan sekolah rumah itu dilaksanakan atau dibagi menjadi dua, yaitu pure homeschooling, dan yang kedua adalah sekolah rumah bermitra. Pure homeschooling itu adalah sekolah rumah murni, dan sekolah bermitra adalah sekolah rumah yang bermitra atau bekerja sama dengan sekolah formal setempat. Itu. Saya akan menjelaskan secara rincinya, yaitu sekolah rumah murni adalah sekolah rumah, ini penjelasan atau pengertiannya secara rinci ya. Sekolah rumah murni adalah sekolah rumah yang diselenggarakan oleh pihak keluarga, pihak orang tua,
yang dimana hanya mereka-mereka saja yang melaksanakan pendidikannya gitu, kayak hanya rumah itu saja yang melaksanakan sekolah rumah gitu loh. Jadi hanya mereka aja. Dan dalam pelaksanaan sekolah rumah murni ini ada melalui beberapa langkah ya, yaitu pihak keluarga sebagai penyelenggaranya itu harus berkonsultasi dengan dinas pendidikan terkait. Karena kan agar dinas pendidikan tuh tahu gitu latar belakang apa yang membuat keluarga ini melaksanakan sekolah rumah ke anaknya gitu. Entah itu anaknya kenapa atau segala macam, agar tahu gitu latar belakangnya. Lalu yang kedua adalah membuat proposal pengajuan sebelum melakukan sekolah rumah, karena biar dinas pendidikan setempat tuh tahu gitu. Oh, jadi rumah ini dijadikan sekolah rumah toh gitu. Jadi harus ngajuin proposal dulu, perizinan lah. Habis itu menyusun perencanaan program belajar, kayak misalkan jadwal-jadwalnya, kalender pendidikannya gitu. Dan itu diusahakan sesuai dengan kalender pendidikan nasional ya. Lalu dalam pelaksanaannya, pihak pelaksana boleh mengembangkan kurikulum. Jadi kayak orang tua tuh boleh ngembangin kurikulum yang ada, namun tidak keluar konteksnya gitu. Jadi kayak ngembangin biar kurikulum ini terlihat lebih fresh atau lebih inovatif lah, agar anak ini nggak jenuh dalam belajar gitu. Kayak, wah kurikulum ini bagus, aku pengen belajar kayak gitu. Seolah-olah tuh anak tuh kayak lebih tertarik, interesting gitu. Habis itu membuat surat pemberitahuan kepada pihak dinas. Nah tadi kan udah konsultasi, udah memberikan proposal. Nah sekarang tinggal memberikan surat pemberitahuan. Dan surat pemberitahuan tuh isinya kayak, Pak, atau apalah, ini secara simpelnya aja, Pak, saya izin mau membuka sekolah rumah gitu. Kayak isinya tuh ya udah tentang kayak gitu, tentang melampirkan nama-nama anak yang mengikuti sekolah rumah itu, terus kurikulum yang dianut atau yang dijalankan dalam sekolah rumah itu gitu loh, agar ya dinas pendidikan tahu gitu. Habis itu membuat surat pernyataan mengenai pendirian sekolah rumah, lalu menyusun laporan pelaksanaan sekolah rumah, dan yang terakhir adalah menyusun laporan nilai-nilai atau evaluasi dari sekolah rumah itu, kayak misalkan nilai-nilai anak gitu, ini prestasinya gimana, evaluasinya bagaimana gitu. Lalu yang kedua, lanjut ke sekolah rumah bermitra. Nah, karena kan belum tahu nih pasti nih arti-artinya nih. Ini saya jelaskan lebih rinci nih ya. Jadi sekolah rumah bermitra itu adalah sekolah rumah yang dilaksanakan oleh pihak keluarga dan pihak orang tua dengan melakukan kerjasama dengan melakukan kerjasama ke sekolah formal di sekitarnya. Jadi sekolah rumah yang melakukan kerjasama lah ke sekolah-sekolah formal, kayak misalkan sekolah rumah ini setingkat dengan SD, berarti sekolah rumah ini melakukan kerjasama dengan SD setempat, kayak misalkan SDN setempat gitu, misalkan kayak SDN 1 Manokwari atau SDN 1 Biak atau segala macem lah. Yang penting ya setempat aja gitu, jangan jauh-jauh, capek. Dan dalam melakukan sekolah rumah bermitra ini ada langkah-langkahnya juga. Ya langkah-langkahnya hampir mirip, cuma yang membedakan tadi kan kerjasamanya kan. Nah yang pertama ini adalah pihak keluarga atau pihak orang tua itu pertama harus melakukan koordinasi dulu. Seperti sekolah rumah murni ya harus koordinasi dulu ke pihak terkait lah, ke pihak dinas terkait. Lalu habis itu melakukan pengecekan terhadap sekolah, kayak meninjau gitu, cross check terhadap sekolah yang ingin diajak kerjasama. Kayak, ini kayaknya sekolah bagus nih buat diajak kerjasama, kayaknya boleh nih, gitu loh. Menyusun pemberitahuan pelaksanaan sekolah rumah bermitra. Jadi kayak ngasih pemberitahuan dulu, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kerjasama lah, jangan kayak gitu. Kita harus sesuai prosedur, sesuai SOP gitu. Kita ngasih surat pemberitahuan, Pak, saya pengen melaksanakan atau melakukan kerjasama terhadap sekolah Bapak nih, gitu loh, kayak secara sopan, kayak kerjasama kali, nggak kayak gitu kan, nggak etis ya, nggak asik gitu. Selanjutnya adalah menyusun surat pemberitahuan, Selanjutnya adalah menyusun dan mengembangkan kurikulum.
ya kayak sekolah rumah murni, kayak dia tuh bisa ngembangin kurikulum, cuma nggak boleh keluar konteks dari kurikulum nasional gitu loh. Lalu yang terakhir adalah menyusun laporan evaluasi pembelajaran. Anak-anak nih tahulah prestasinya sampai mana, nilai-nilainya sampai mana gitu. Dan evaluasi apa yang harus dilakukan agar sekolah rumah ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu loh. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai manfaat adanya sekolah rumah. Manfaat adanya sekolah rumah ini cukup beragam ya. Yang pertama, anak atau peserta didik menjadi subjek pembelajaran. Jadi anak itu diberikan kebebasan dalam belajar gitu, kayak ya udah pilih aja mana yang mau kamu pelajari, mana yang sesuka kamu aja gitu loh. Tapi dalam konteks sesuai dengan kurikulum yang diajarkan gitu. Jadi ya walaupun sebebas-bebasnya tapi tetap dalam kurikulum itu gitu loh. Nggak boleh bebas-bebas banget sih sebenarnya. Cuma kan anak emang suruh milih gitu pendidikan atau materi apa yang pengen dia pelajari. Cuma ya tadi nggak boleh keluar konteks dari kurikulum yang dianut. Lalu objek yang dipelajari sifatnya luas dan nyata gitu. Jadi anak dalam homeschooling ini dituntut atau diajarkan dengan materi-materi yang sifatnya luas gitu. Diajarin langsung ke lingkungan gitu loh. Lalu yang ketiga ini adalah menumbuhkan rasa cinta belajar kepada anak. Jadi homeschooling itu kan tadi sifatnya kan fleksibel ya, sifatnya lebih ke mengarahkan anak biar bebas aja gitu. Nah, hal itu membuat anak tuh kayak seolah-olah punya cinta gitu terhadap terhadap pembelajarannya gitu. Kayak aku suka belajar, aku cinta belajar, belajar gitu loh. Kayak seolah-olah nggak ada rasa benci gitu terhadap belajar kan, karena kebanyakan anak kan benci banget sama belajar ya. Makanya sekolah rumah nih bagus gitu. Lalu yang keempat adalah sekolah rumah memberikan kemudahan dalam belajar. Karena kan sifatnya ini fleksibel gitu. Ya udah, mudah aja tuh belajar tuh. Lalu yang terakhir, sekolah rumah itu mendukung pembelajaran secara kontekstual. Maksudnya adalah pembelajaran yang diajarkan dalam sekolah rumah ini kayak mendukung anak itu untuk menyangkut pautkan materi dengan pengalaman hidup dia gitu. Kayak, wah materi ini kayaknya bersangkut pautkan dengan pengalaman saya gitu loh. Kayak seolah-olah agar materi ini relate dengan kehidupan si anak gitu. Dan itu saja, sekian dari saya. Ya cukup lama juga ya penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Ya kurang lebihnya mohon maaf lah, karena menurut saya juga banyak kekurangannya juga nih kelompok saya, terutama kelompok 9 nih. Ya intinya mohon maaf, dan maafkan juga teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya sudah menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 9, ahai.